Setelah bertahun-tahun ditunggu oleh masyarakat untuk DPR RI membuat undang-undang perampasan aset koruptor, baru sekarang mereka membahas daripada undang-undang perampasan aset koruptor tersebut. Jadi kita belum tahu pastinya bagaimana isi yang sebenarnya nanti ya. Mereka itu masih sedang membahas, belum ditentukan dan belum diketok palu bahwa undang-undang dasar ini ataupun undang-undang hasil yang dibuat oleh DPR RI ini itu dipastikan bahwa berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kita tidak tahu ataupun belum paham karena ini masih dalam tahap pembahasan, tapi sudah ada harapan bahwa setelah mungkin nanti sudah rampung, bahwasanya pembahasan itu sudah dinyatakan lengkap semua, maka baru diketok palu oleh DPR dan itu akan diterapkan dan dilaksanakan di Republik Indonesia ya. Akan tetapi begitu lamanya undang-undang ini baru sekarang dibahas. Ya mudah-mudahan aja lah undang-undang ini memang betul-betul diterapkan di negara ini dan DPR tidak cuman hanya membuat undang-undang ini seperti basa-basi hanya menyenangkan daripada masyarakat, akan tetapi betul-betul diterapkan untuk supaya membuat para koruptor itu jerah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk menghabisi uang negara ataupun uang masyarakat. Begitu teman-teman. Jadi inilah daripada pembahasan mereka yang sedang dilakukan di gedung DPR RI. Mereka masih dalam tahap tanya jawab ya, masih tanya jawab mereka apakah ini ada kelemahannya, ini ada kekurangannya atau bagaimana, kira-kira begitulah mereka ya. Jadi istilahnya nanti kita tunggu saja, mungkin beberapa minggu lagi setelah mereka sudah sempurnakan ataupun rampungkan semua ini, maka kita sama-sama dengar apa isi daripada undang-undang perampasan aset ini. Apakah berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada negara, atau justru melindungi daripada orang-orang para koruptor tersebut. Jadi gitu teman-teman, ini dalam pembahasan yang sedang dilakukan oleh DPR RI di Gedung Senayan. Atau pemaparannya, silakan Pak. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati segenap anggota Komisi 3 DPR RI, kemudian para kepala pusat dan tim penyusun RUU. Izinkan kami badan kalian sebagaimana undangan yang disampaikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami menyampaikan laporan kemajuan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, sekaligus juga terkait dengan urgensi dan ruang lingkup pengaturan hukum acara perdata. Ada 2 RUU yang akan kami laporkan. Yang pertama terkait dengan NA dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Kami akan memaparkan pertama adalah kronologi penyusunan RUU ini. Ini tentu perlu kami sampaikan bagaimana tahapan yang sudah kita lalui. Yang kedua, selain tahapan tentu juga dalam kaitan dengan partisipasi publik yang kami lakukan dalam penyusunan NA dan RUU ini, karena kami saat menyusun sudah melibatkan partisipasi publik. Yang keempat terkait dengan urgensi filosofis, sosiologis dan yuridis RUU ini. Kemudian tentunya pokok-pokok pengaturan RUU ini secara sementara tentunya, karena ini masih sangat dinamis. Dan yang keenam nantinya adalah matriks materi RUU dimaksud. Izin kami ke slide berikutnya.
Kronologis terkait penyusunan RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana, pada 19 November 2024, RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas long list 2025-2029 nomor urut 82. Kemudian pada 9 September 2025, Komisi 3 menugaskan kepada Badan Keahlian untuk melakukan penyusunan NA dan RUU perampasan aset melalui permintaan tertulis. Kemudian 23 September 2025, RUU perampasan aset masuk dalam perubahan kedua prolegnas prioritas tahun 2025 nomor urut 5. Berikutnya nomor 4, September sampai Desember, selama kurang lebih 3 bulan, tim penyusun memulai proses penyusunan NA dan draft RUU. Kemudian 23 September kami melakukan diskusi bersama dengan para pakar, nanti daftar pakar ada di slide berikutnya. Dan 19 Desember secara resmi kami menyelesaikan NA dan RUU sementara untuk kami dapat laporkan kepada Komisi 3 nanti tentu dengan berbagai catatan yang kami perlu sampaikan. Berikutnya terkait dengan tahapan pembentukan RUU perampasan aset, maka saat ini adalah masuk dalam tahap penyusunan di Badan Keahlian sebagaimana tadi penugasan dari Komisi 3, dan hari ini kami melakukan laporan kemajuan terhadap proses dimaksud. Berikutnya terkait partisipasi publik yang kami lakukan, tentu dalam menyusun NA dan RUU kami menggunakan evidence based policy making, di mana salah satunya adalah kami melakukan diskusi dengan beberapa pakar. Pertama dengan Prof. Gede, ini diskusi pakar ahli hukum pidana. Kemudian Dr. Oce Madril, ini diskusi pakar juga dari Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya beliau adalah Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi di UGM. Kemudian juga Saudara Kurnia Ramadana SH, diskusi pakar, beliau praktisi hukum, sebelumnya adalah sebagai ex peneliti ICW. Jadi 3 narasumber ini kami anggap prominent untuk merepresentasikan sementara ini pikiran-pikiran terkait dengan NA dan RUU dimaksud. Berikutnya terkait beberapa urgensi, tentu terkait nilai filosofis yang paling utama dalam perbandingan kami di berbagai negara ketika melihat pada RUU sejenis, adanya keseimbangan, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Itu yang kemudian melandasi terutama juga nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang kedua, dalam konteks RUU ini kenapa penting? Memastikan agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku, utamanya adalah kejahatan dalam motif ekonomi, mencari keuntungan dan sebagainya, sehingga dapat dipulihkan. Sekaligus memutus mata rantai kejahatan yang kalau kita lihat aset adalah disebut sebagai darah dari sebuah proses kejahatan, maka ini kita lakukan dengan cara kemudian melakukan perampasan aset. Dan ketiga adalah untuk sarana konstitusional untuk mencapai tujuan negara sebagaimana Bu Ketua sampaikan tadi, dengan tetap berdasarkan pada nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada aspek landasan sosiologis yang kami sampaikan bahwa hari ini kondisi empiris bahwa perkembangan tindak pidana yang bermotif ekonomi semakin masif, berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional. Kemudian tentunya ada kondisi hambatan untuk melakukan pemulihan kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang pada akhirnya merugikan negara dan menghambat upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kami membaginya, slide berikutnya, ada 8 persoalan sosiologis empiris kenapa kemudian RUU ini menjadi penting untuk kemudian disusun. Pertama adalah rendahnya jumlah pengembalian kerugian negara dan atau korban tindak pidana bermotif ekonomi. Yang kedua, pengaturan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang ada masih belum lengkap. Sudah ada beberapa pengaturan, utamanya adalah conviction based, namun belum lengkap begitu. Dan juga belum adanya pengaturan yang secara komprehensif terkait non-conviction based. Berikutnya, yang ketiga adalah perampasan aset tanpa putusan pengadilan tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum. Yang keempat, cakupan jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas menurut Undang-Undang TPPU dan Undang Tipikor masih sangat terbatas. Yang kelima, terhambatnya proses penyelesaian perkara perampasan aset karena situasi tertentu, pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya perkara pidana tidak dapat disidangkan. Ini kondisi-kondisi yang hari ini memang belum terdapat mekanisme hukum yang lengkap dalam menangani ketika kemudian ada suatu tindak pidana, kemudian pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, dan atau tidak diketahui keberadaannya, dan perkara pidana tidak dapat disidangkan. Kemudian yang keenam, pengaturan mengenai prosedur perampasan aset beragam. Sudah ada berbagai undang-undang namun sangat beragam. Yang ketujuh, kurang optimalnya tata kelola aset sitaan dan hasil rampasan negara.
Yang kedelapan, mekanisme kerjasama internasional dalam rangka perampasan aset yang ada saat ini belum optimal. Kita tahu bersama bahwa perpindahan aset dan sebagainya adalah lintas batas negara. Bapak Ibu sekalian, terkait landasan sosiologis kami perkuat dengan landasan yuridis. Yang pertama adalah belum adanya pengaturan komprehensif terkait perampasan aset. Pengaturan masih tersebar di berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Tipikor, KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Pendanaan Terorisme. Dalam naskah akademik kami uraikan satu persatu bagaimana pengaturan dalam berbagai undang-undang dimaksud. Yang kedua, tindak lanjut ratifikasi UNCIC. UNCIC pasal 51 sampai 59 mendorong negara pihak untuk segera membentuk instrumen pemulihan aset yang efektif dan mekanisme kerja sama internasional di bidang pemulihan aset. Yang ketiga, tindak lanjut dari pengaturan perampasan aset dalam KUHAP. KUHAP pada prinsipnya yang baru saja tentu diberlakukan, mengatur perampasan aset melalui putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dibutuhkan pengaturan khusus terkait perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal tadi, pelakunya melarikan diri, meninggal dunia, dan seterusnya. Yang keempat adalah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Kami melakukan pemetaan identifikasi terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Kami menemukan beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlunya perampasan aset dalam konteks suatu undang-undang. Beberapa norma pengaturan terkait perampasan aset yang diatur dalam Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang Tipikor telah diuji material dan diputuskan ada beberapa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak punya ikutan hukum mengikat. Di dalamnya ada beberapa pertimbangan hukum yang bisa disampaikan yang tentu akan kami sampaikan di slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian kami hormati, berikut ini adalah beberapa pengaturan terkait perampasan aset yang ada dalam KUHP dan KUHAP, kemudian Undang-Undang Tipikor, perubahan Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang tentang narkotika.